banyak peluang dan kesempatan untuk kita menyampaikan informasi tentang pemberitaan hoax ini. Nah, artinya untuk itu tidak cuma kita perlu para ahli ya, yang untuk menyampaikannya, artinya informannya yang tepat gitu. Karena kalau kita ini kan baru sebagai pendapat materi kita pada hari ini mungkin kita kurang banyak literasinya. Nah, tapi kalau mereka yang memang benar-benar menangani ini ya seperti Mafindo, baik yang dari pusat maupun yang ada di perwakilan di Kalimantan Barat, nah itu sangat baik sekali kerjasamanya, kolaborasinya bersama Aji sama Amsi. Nah, dan tadi ada ide yang sempat saya ini yang luar biasa dari Pak Jumadi tentang apa? Mulok. Ya, mulok itu gimana, Pak? Mulok itu bisa saja nanti kita masukkan di mulok karena kebetulan mulok. Jadi ini berbeda dengan informatika tadi. Iya, kalau nanti dimasukkan di mulok juga bisa. Jadi mata pelajaran tersendiri maksudnya? Bukan, nanti mulok itu tidak bisa. Mulok itu nanti kan payungnya mulok. Nanti kaki-kakinya itu, cabang-cabangnya itu ada berbagai kegiatan. Ya kan, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang visual. Misalnya mulok tentang budaya, seni, limpahan, penyataan, suara, dayung, kemudian masak, makanan, jenis makan, dan salah satunya mungkin bisa masukkan berita hoax ini. Kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah. Apapun kondisi, perkembangan dan yang lainnya, salah satu yang kita belajar dari hikmah COVID adalah kesehatan. Jadi itu mau berubah macam mana, selama kita masih sehat, insya Allah rezeki itu akan datang. Jadi semangat ya. Nah, alhamdulillah siang hari ini kami baru selesai menuntaskan kegiatan yang diinisiasi oleh Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ada teman-teman dari Jakarta dan ada Mafindo perwakilan Kalimantan Barat. Nah, pesertanya ini beragam. Jadi karena ini FGD, maka stakeholder terkait yang akan kita dorong untuk melawan atau ini terkait dengan berita-berita hoax di salah satu cyber, artinya di Matra Cyber, salah satunya adalah kita menggerakkan ini, membawanya ke sekolah, ke tingkat kampus, di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, siang hari ini saya mengambil kesempatan ada hadir bersama saya yang pertama Ibu, saya manggilnya Bu apa, Bu? Reni. Bu Reni sehari-harinya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Sungai Raya, tepatnya di Desa Sungai Asam. Oh, di Sungai Asam. Kendaraan udah bisa sampai ke Sungai Asam? Sudah bisa, tapi masih menyeberang sungai. Oh, masih lewat sungai. Dan yang kedua ada Pak Jumadi, mungkin saya pun udah lama kenal beliau ini. Kalau memang nama lengkap Jumadi aja. Bapak sehari-hari di Dinas Pendidikan Provinsi. Baik, saya izin Pak dengan Ibu dulu. Nah, kita kan sama-sama nih mewakili background kita masing-masing untuk hadir dalam FGD yang dilakukan oleh Mafindo di Pontianak, tepatnya untuk Kalimantan Barat. Tadi kita udah sampai penyusunan program bahkan ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit lah, kira-kira mulai dari yang hari pertama kemarin ya Bu, lalu hari kedua ini kita udah sampai rencana aksi ya Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih dalam kesempatan ini karena saya diundang sebagai peserta perwakilan dari kepala sekolah, artinya di bidang pendidikan di tingkat SMA. Nah, jadi sangat bersyukur sekali bisa bergabung di forum diskusi ini yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 hari. Dan di hari pertama kita dapatkan materi bagaimana menangkal informasi hoax ya, dengan cek fakta ya, dengan berbagai aplikasi yang sudah ada di Google, bisa menggunakan Google Lens, bisa menggunakan cek fakta di cekfakta.com ya, seperti itu. Nah, artinya dengan
materi yang disampaikan oleh Mafindo Pusat maupun yang ada perwakilannya di Kalimantan Barat ini menambah wawasan kita ya untuk kedepannya, dan kita bisa menangkal informasi-informasi yang bersifat fitnah atau tidak benar. Nah, kemudian kita juga bijak dalam bersosial media. Nah, terutama untuk hari kedua ini kita sudah menganalisis ya, membuat rancangan kegiatan ke depan yang sudah melalui beberapa jenjangnya, tingkat sekolah, kemudian tingkat komunitas dan tingkat perguruan tinggi. Nah, dan untuk di jenjang tingkat sekolah, nah ini memang sasarannya sangat tepat sekali. Kita meneruskan ini kepada siswa-siswa kita di sekolah, ya, baik kepada siswa maupun kepada komunitas guru ya. Nah, karena memang cyber ini yang adanya informasi yang anti hoax ini memang harus kita tangkal dari selain Bapak Ibu guru, kemudian siswa juga. Nah, karena tidak menyerang kepada siapa-siapa, kita semua yang pelaku pengguna gadget ya, itu semuanya berpeluang besar untuk menerima informasi yang masuk tanpa batas ya, dengan cepat informasi itu beredar. Tapi bagaimana kita menyaring informasi itu dan bisa mencek faktanya langsung, dan materi-materi inilah yang harus kita teruskan dan sampaikan kepada siswa kita selaku peserta didik di sekolah. Dan untuk programnya ke depan mungkin bisa disesuaikan dengan program sekolah pada saat MPLS ya, kegiatan kepramukaan, kegiatan ekskul lainnya. Artinya kita bisa sampaikan informasi ini, teruskan informasi ini kepada siswa maupun guru di komunitas kita masing-masing. Mungkin ya sangat besar manfaatnya buat kita semua di jenjang tingkat sekolah. Dan ini juga jadi ini saya ya untuk meneruskan kepada kawan-kawan kepala sekolah yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya. Iya, betul. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Saya izin beralih ke Pak Jumadi ya. Kalau tadi Ibu kan langsung sebagai kepala sekolah ya Pak. Nah, sekarang kalau Pak Jumadi tadi di dinas ya. Nah, kira-kira apa nih yang paling dekat dalam tataran yang kita FGD kan ini, kira-kira gitu Pak? Ya, jadi seperti menambahkan yang disampaikan Pak Freddy ya, terima kasih Pak Freddy yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi pada prinsipnya dinas pendidikan itu adalah sebagai fasilitator atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mafindo di sasarannya ke sekolah. Tadi masanya itu ada di sekolah, dan kebetulan Bu Neni adalah yang praktisi langsung di sekolah, maka nanti kami di dinas pendidikan dan kebudayaan tentu saja akan memberikan fasilitasi yang bersifat apa yang akan diminta oleh sekolah dan apa yang akan diberikan oleh Mafindo kepada sekolah. Karena memang sasarannya ini kan siswa. Jadi oleh karena itu nanti ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat masif ya, yang melibatkan siswa, guru dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa kita undang sekali-sekali dari Mafindo, dari Haji, dari Kunci untuk memberikan materi tentang apa ini literasi media. Literasi media, betul. Karena itu relatif baru ini untuk dinas pendidikan literasi media ini, dan memang urgent sekali bisa dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan atau di dalam kurikulum. Memang kalau kita bicara kurikulum itu ada, karena ini adalah bukan mata pelajaran, mungkin ada skenario atau skema yang bisa dilaksanakan di sekolah, misalnya dengan mengintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada, yang misalnya di mata pelajaran informasi dan informatika, bisa juga di IPP, tapi bisa juga nanti di ekskulnya. Oh iya, betul. Ekskul, ya. Di ekskul, kalau ekskul itu sebetulnya lebih longgar, karena apa? Kalau di ekskul itu nuansanya itu atau suasananya itu lebih santai ya. Nah, tetapi kalau masuk terintegrasi, tentu saja sekolah atau dinas pendidikan atau mungkin dari Mafindo harus menyiapkan semacam silabusnya, betul. materinya, asesmennya, itu kan, itu harus disiapkan. Tetapi kalau di ekskul lebih longgar karena tidak dikejar-kejar dengan apa itu materi, silabus ataupun asesmen. Iya, betul. Jadi kegiatan itu berlangsung, anak-anak itu bisa melek media, terutama untuk membedakan mana berita yang hoax atau dan
yang asli, tidak hoax. Ternyata nanti ada metode seperti yang disampaikan Bu Rini tadi, ada kalau misalnya berita itu berupa foto, bisa ada Google Lens, ya, kemudian ada cek fakta kalau itu berita, ya. Jadi itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak SMA, SMK itu kan memang sedang senang-senangnya bermain HP, dan terkadang belum mampu untuk menyaring ini berita hoax atau berita asli. Karena itu nanti kerjasama antara Dinas Pendidikan dan sekolah dengan Mafindo, dengan Aji, dengan Isi mungkin bisa dipelajari. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita hari kedua ini luar biasa ya, lebih ini ya brainstormingnya karena lebih terarah dengan sasaran akhir adalah rencana program kan. Mungkin Bapak bisa kasihlah kami dikit-dikit bocoran. Kira-kira dia selain tadi Bapak sampaikan kan kayak mata kuliah apa informatika, terus ditempel kemana dia Pak kira-kira gitu Pak? Ya. Ditempelnya nanti di mata pelajaran informatika itu kan ada ini ya, ada dampak media, ada tujuan umumnya. Yeah. Tujuan umumnya itu ada 5, salah di poin 3, 4, 5 itu kan tentang sepertinya tentang bagaimana menyaring berita. Bagaimana untuk bisa berliterasi media, ya. Memang untuk program-program yang menyentuh langsung yang bersifat regional itu Dinas Pendidikan kan dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan FAB atau berdasarkan RKA. Mungkin nanti kalau di sekolah saya kira lebih banyak karena apa? Sekolah lebih bisa mensiasati kegiatan itu dengan menggunakan dana BOS ataupun sebetulnya apa yang dari daerah apa ya? PBB itu saya kira bisa di sana karena memang di situ ada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan. Tadi ada ide yang sempat saya ini yang luar biasa dari Pak Jumadi tentang apa? Mulok. Ya, mulok itu gimana Pak? Mulok itu bisa saja nanti kita masukkan di mulok karena kebetulan mulok. Jadi ini berbeda dengan informatika tadi. Iya, kalau nanti dimasukkan di mulok juga bisa. Jadi mata pelajaran tersendiri maksudnya? Bukan, nanti mulok itu tidak bisa. Mulok itu nanti kan payungnya mulok. Nanti kaki-kakinya itu, cabang-cabangnya itu ada berbagai kegiatan. Ya kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang visual. Misalnya mulok tentang budaya, seni, seni bahasa, penyanyi, suara, dayung, kemudian masak, makanan, jenis makan, dan salah satunya mungkin bisa masukkan berita hoax ini untuk dimasukkan di dalam muatan kurikulum mulok. Oh, itu maksudnya. Terima kasih Pak Jumadi. Terakhir ke Ibu lagi Bu. Jadi kira-kira ada hambatan nggak untuk kalau menurut bayangan Ibu dulu di awal nih lah kira-kira untuk mengimplementasikan ini kira-kira gimana? Rasanya tidak ada hambatan ya ke depannya karena kan masa dan sasarannya jelas ya siswa kita. Nah, tinggal kebijakan sekolah itu kapan waktu mau menyampaikan kepada sasarannya itu. Nah, bisa kita ambil pada saat upacara bendera kan gitu ya. Bisa pada saat kegiatan pengenalan siswa baru MPLS. Nah, atau pada saat kegiatan in-house training ya. Atau workshop untuk Bapak Ibu guru sekolah. Artinya banyak peluang dan kesempatan untuk kita menyampaikan informasi tentang pemberitaan hoax ini. Nah, artinya untuk itu tidak cuma kita perlu para ahli ya, yang untuk menyampaikannya, artinya informannya yang tepat gitu. Karena kalau kita ini kan baru sebagai pendapat materi kita pada hari ini mungkin kita kurang banyak literasinya. Nah, tapi kalau mereka yang memang benar-benar menangani ini ya seperti Mafindo, baik yang dari pusat maupun yang ada di perwakilan di Kalimantan Barat. Nah, itu sangat baik sekali kerjasamanya, kolaborasinya bersama Aji sama Amsi. Nah, dan memang kemarin tadi dari hasil diskusi kita juga untuk komunitas perwakilan Mafindo di Kalimantan Barat itu udah menetapkan rencana waktu ya kita untuk sosialisasi ini pada bulan Oktober ya, yang menjadi daerah sasarannya ya SMA 3 di sekolah Ibu jadi. Siap menerima itu sebagai sekolah sasaran menelurkan informasi ini. Oke, mudah-mudahan kita doakannya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu, Pak Jumadi semuanya.
Mudah-mudahan apa yang kita inisiasi bersama ini dengan teman-teman Mafindo dimudahkan Allah, sehingga apapun niat baik kita untuk para generasi muda ini untuk melek atau literasi media ini bisa terwujud. Demikian, mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Insya Allah kami berharap masih ada sedikit manfaat dari apa yang kami bicarakan secara ringkas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Oke, sip. Alhamdulillah. Makasih. Palsumu, bawa sana berita hoaxmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian. Kami tak dapat dipecah belah. Kami tak